pembengkakan biaya proyek mencapai 1,9 miliar dolar atau sekitar 26,9 triliun rupiah dalam kurs terkini Rp14.200. Bila ditotal dengan biaya saat ini, proyek kerjasama Indonesia-China menembus 7,97 miliar dolar atau mencapai 113 triliun rupiah. Angka ini ditemukan setelah perbaikan dan efisiensi dilakukan di tubuh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selaku perusahaan induk yang menangani kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembengkakan biaya proyek sendiri memang sudah terjadi berkali-kali. Dalam catatan Detikcom, awalnya pihak China menawarkan pinjaman 5,5 miliar dolar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Bila ditaksir dalam rupiah dengan kurs terkini, jumlah pinjaman yang awalnya ditawarkan sebesar 78 triliun rupiah. Kemudian, ketika proyek dijalankan, biayanya melonjak menjadi 5,98 atau sekitar 84 triliun rupiah dalam kurs terkini. Biaya proyek pun belum berhenti membengkak. Terakhir kali biaya proyek meningkat menjadi 6,07 miliar dolar atau sekitar 86 triliun rupiah. Perlu diketahui, KCIC selaku pemilik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah gabungan dari beberapa BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan juga gabungan perusahaan China dalam perusahaan Beijing Yawan. Porsinya 60% dari KCIC milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan China. KCIC merupakan salah satu perusahaan yang berada di dalam PSBI. Indikasi membengkaknya biaya proyek kembali terjadi pada September tahun 2020. Saat itu perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami keterlambatan dan juga terkendala pembebasan lahannya. Maka dari itu pemerintah meminta KCIC untuk melakukan peninjauan ulang. Nah, hasil peninjauan pertama keluar pada November tahun 2020 silam. Hasilnya benar saja pembengkakan terjadi. Di peninjauan ulang yang pertama, pembengkakan biaya proyek tercatat mencapai 2,5 miliar dolar atau totalnya menjadi 8,6 miliar dolar. Imbas dari temuan pembengkakan biaya di awal tadi, PSBI selaku perusahaan gabungan BUMN melakukan tinjauan ulang sendiri. Hasil peninjauan dengan konsultan, PSBI justru menemukan pembengkakan lebih besar. Pembengkakan bisa terjadi mencapai 3 dolar 80 sen minus 4,9 miliar atau kalau ditotal dengan biaya proyek di awal menjadi 9 dolar 90 sen minus 10 miliar. Setelah dilakukan berbagai peninjauan ulang, ditemukan angka pembengkakan proyek sementara ini mencapai 1,9 miliar dolar atau mencapai 26,9 triliun rupiah. Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kaisalus Rawijaya, manajemen KCIC sempat dirombak, kemudian efisiensi biaya banyak dilakukan. Dari situlah angka pembengkakan 1,9 miliar dolar ditemukan. Dengan new management, kami sudah melakukan pergantian manajemen KCIC, dibantu konsultan kami efisiensi alias melakukan cost cutting. Mulai dari efisiensi rencana TOD, pengelolaan stasiun melalui relokasi dan sebagainya, papar Salusra dalam rapat kerja bersama Komisi DPR, Rabu, tanggal 1 September tahun 2021. Pembengkakan biaya proyek paling banyak terjadi pada pembiayaan pembebasan lahan dan biaya konstruksi. Dalam paparannya, kenaikan biaya konstruksi terjadi dengan perkiraan sebesar 600 juta dolar minus 1,25 miliar dan kenaikan pembebasan lahan mencapai 300 juta dolar. Kemudian ada kenaikan biaya keuangan mencapai 200 juta dolar. Dia menyatakan kenaikan ini terjadi karena beban interest during construction yang besar karena keterlambatan proyek. Kenaikan biaya juga terjadi untuk biaya praoperasi dan head office sebesar 200 juta dolar. Kenaikan terjadi disebabkan kenaikan biaya konsultan keuangan, pajak, dan hukum. Di sisi lain, keterlambatan proyek membuat biaya operasional keseharian proyek ikut naik. Lalu yang terakhir ada juga biaya untuk keperluan lainnya yang naik mencapai 50 juta dolar. Paling dominan digunakan untuk biaya keperluan sinyal yang bekerja sama dengan Telkomsel.